Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di depan teman-teman semua ada printer passbook, namanya ini ya, dari brand Epson dengan tipe PLQ 35. Ya, ini merupakan tipe terbaru penerus dari PLQ sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu ada PLQ Epson PLQ 20, PLQ 30. Nah, sekarang ini adalah keluaran terbaru, eh, Epson PLQ 35, seperti tampilan yang ada di depan teman-teman semua ini ya. Apa aja yang teman-teman dapatkan ketika membeli passbook printer Epson PLQ 35 ini? Yang jelas unit dari mesin PLQ ini sendiri seperti ini tampilan desainnya, sangat berbeda dari warnanya juga. Kalau yang sebelumnya itu warnanya abu-abu, lebih ke abu-abu ya. Sekarang lebih ke putih cerah kombinasi dengan warna hitam untuk panel tombol-tombolnya. Kemudian teman-teman akan mendapatkan CD driver untuk penginstalan di komputer. Kemudian ada dua kabel power yang teman-teman dapatkan ya. Ada kabel power yang jenisnya dua colokan, dua pin ya, seperti ini. Yang satunya itu colokan dengan tiga pin ya, seperti ini ya. Ya. Kemudian berikutnya ada buku manualnya dan juga ada brosur untuk warningnya. Nah, itu dia. Dan satu lagi teman-teman juga dapat USB kabel untuk koneksi ke komputer ya. Oke. Tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, printer Epson PLQ 35 ini jenis printer dengan sistem pencetakan sorry ya, suaranya masih serak-serak. Ini jenis printer dot matrix. Jadi, oh iya satu lagi lupa, teman-teman akan mendapatkan ini ribbon cartridge. Nah, ini ya. Jadi Epson PLQ 35 ini adalah jenis printer dot matrix yang membutuhkan pita untuk pencetakannya ya. Oke, itu ya. Dan lanjut kita akan buka ya. Jadi tampilan ketika teman-teman beli ini masih tersegel semua. Seperti ini. Ini bisa dibuka sini ya. Sebagai pelindung supaya pas saat pengiriman tidak ngebuka sendiri ya. Ini gampang bukanya. Seperti ini aja. Kita buka. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Jadi aman. Kemudian di sini ada print head. Nah, ini ditahan sama double isolasi supaya tidak gerak. Nah, ini kita bisa buka ya, teman-teman ya. Nah, sama dengan sebelum-sebelumnya, ini bisa diangkat seperti ini dengan cara mendorong ini ya. Oke. Ini bisa didorong, teman-teman. Seperti ini ya. Oke. Sebentar saya zoom sedikit supaya lebih jelas. Oke. Nah, di dalamnya tampilannya seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini headnya. Ini sudah saya buka pelindungnya, jadi bisa digeser ke kanan kiri. Oke. Kemudian di dalamnya ini ada pelindung lagi ya. Ini bisa diambil. Nah, kita ambil. Oke. Jadi pastikan sebelum memakai menggunakan ini di bagian dalamnya clear atau bersih, tidak ada sesuatu yang menghalangi gerakan dari penhead. Ya. Oke, setelah seperti ini kita bisa lanjut memasang pitanya, teman-teman ya. Atau kita sebut dengan ribbon cartridge atau pita ya, bahasa orang awamnya pita lah ya. Oke. Jadi ini pitanya, teman-teman ya. Kita akan coba nanti. Oke, ini sudah saya buka dari pembungkusnya. Jadi seperti ini ya, posisi pemasangannya sangat gampang. Ya. Di sini kita letakkan dulu bagian atasnya. Ini ada pengunci atau pin ya.
Kita letakkan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kita geser headnya, kemudian kita arahkan ke sini ini. Nah, sudah. Pastikan ini sampai berbunyi klik, ya. Artinya sudah mengunci ya. Oke. Untuk mengencangkan pitanya ini, kita bisa gunakan pemutar ini. Nah, ya. Kalau sudah kencang, ini boleh langsung kita tutup dengan menggunakan handle yang ada di sebelah kirinya ini. Oke ya. Kita tarik aja. Nah, seperti ini ya mainnya ya. Kunci juga. Nah, klik gitu. Ini sampai berbunyi pengunciannya sudah tidak gerak nih. Nah, ini posisi printer sudah terpasang ribbon cartridge, artinya sudah siap digunakan. Tinggal kita menghubungkan ke kabel power untuk kita sambungan ke listrik ya. Kita tutup. Oke. Kita akan sambungkan dengan kabel powernya. Sambil kita siapkan ini kertas untuk pengetesan servis tes manualnya. Ini saya akan sambungkan ke kabel power yang sudah terhubung ke listrik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan lupa doa. Oke, ini sudah saya nyalakan, sudah saya hidupkan. Saya akan melakukan pengetesan tes manual menggunakan kertas biasa, kertas HVS ukuran A4 di sini ya. Bagaimana caranya melakukan pengetesan manual menggunakan printer Epson PLK 35 ini? Caranya sama dengan printer generasi sebelumnya, Epson PLK 20, PLK 30, itu sama ya. Kita matikan dulu. Kita matikan dulu. Oke ya, saya off kan. Bagaimana caranya? Kita tekan tombol F1 yang ada di sini, F1 dan F2 secara bersamaan, seperti ini ya. Ini F1 sama F2 saya tekan, saya tahan, kemudian lanjut dengan menekan tombol power secara bersamaan. Dengan posisi tombol F1 dan F2 tetap ditahan. Tahan sampai bunyi mesin berhenti dengan sempurna. Sampai LED ready menyala. Kita lepas ya. Ini sudah siap untuk melakukan tes print manual. Kita langsung masukkan kertasnya. Saya gunakan kertas HVS biasa ukuran A4 ya. Kita tunggu ada jeda sedikit sampai dia melakukan pengetesan atau pencetakan. Di situ muncul ya. Jadi ini hasilnya. Jadi ini ada tulisan. Jadi ini pemilihan bahasa seperti ini ya. Kalau kita ingin melanjutkan dengan pemilihan bahasa Inggris, kita bisa tekan yes sebagai apa? Untuk memilih melanjutkan menggunakan tekan F2. Ya. Oke. Saya akan tekan F2. Ini ya, tombol ini ya. F2 untuk melanjutkan. Printer ini kemudian ada instruksi untuk melakukan print the current setting. Oke ya. Untuk opsi yes, selalu gunakan F2 ya. Nah, printer melakukan pengetesan manual atau self test print. Kita bisa tunggu sampai selesai ya.
Proses tes print manual sudah selesai. Dengan hasil yang akan kita lihat ya. Bagaimana hasilnya? Ini sudah selesai. Di sini menunjukkan kondisi jarumnya seperti ini ya. Jadi ada 24 jarum head yang digunakan seperti tampilan yang ada di atas ini. Ya, ini artinya jarumnya sempurna, tidak ada yang bolong, tidak ada yang cacat, tidak ada yang putus ya. Nah, kemudian bagian bawah ini ada settingan-settingan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kantor atau masing-masing bank, karena printer ini biasanya dipakai untuk mencetak buku tabungan. Oke. Jadi settingan yang ada di sini nanti disesuaikan dengan kebutuhan bank masing-masing. Atau jika kesulitan, misalnya di kantor tersebut sudah punya settingan sebelumnya, kita bisa contek settingan sebelum-sebelumnya ya. Seperti ini hasilnya. Oke, itu dia printer Dotmatrix Epson PLQ 35 yang merupakan printer generasi terbaru penerus dari Epson PLQ 30. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.